Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Alvina Kurniawati dengan NIM 2041050201114, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di video ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pertama, mari kita mengetahui apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi hal pertama yang kita pahami tentang kebijakan fiskal itu adalah meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak, lebih menggerakkan badan usaha yang dipimpin oleh pemerintah, atau bisa juga meningkatkan sektor real. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk pertumbuhan ekonomi agar perekonomian berkembang dengan bagus. 2. Mencegah pengangguran. 3. Untuk stabilitas harga. 4. Untuk mendorong laju investasi, dan terakhir untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya, jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekspansif. Maksudnya adalah bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya, seperti pemerintah memberikan bantuan subsidi, memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan yang berpendapatan rendah, serta memberikan intensif pada prakerja agar lebih banyak uang beredar di masyarakat. Yang kedua, yakni kontraksional. Ini keterbalikan dari ekspansif. Maksudnya ialah bagaimana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan cara meningkatkan persentase pajak, mengurangi subsidi, dan lain sebagainya. Berikutnya, komponen kebijakan fiskal. Ada 4. 1. Kebijakan perpajakan, yakni pemerintah memberikan pajak kepada masyarakat. 2. Kebijakan pengeluaran, bagaimana cara pemerintah mengelola keuangannya. 3. Kebijakan investasi dan disinvestasi. Dan terakhir, yakni pengelolaan hutang atau surplus. Berikut instrumen kebijakan fiskal. 1. Anggaran belanja seimbang. Pemerintah seharusnya bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluarannya. 2. Pembiayaan fungsional, yaitu pemerintah hanya perlu mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang bermanfaat saja. 3. Anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Dan 4. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. 5. Stabilitas anggaran otomatis. Dan 6. Pengelolaan anggaran. Berikutnya, fungsi kebijakan fiskal. 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengoptimalkan kegiatan investasi. 3. Alokasi. Maksudnya ialah pemerintah itu mempunyai kewajiban mengalokasikan pendapatan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan. 4. Distribusi. Kebijakan fiskal akan mendistribusikan sesuai dengan sasarannya. 5. Stabilisasi, yakni menstabilkan harga, menstabilkan ekonomi, menstabilkan pertumbuhan, dan lain-lain. 6. Pembangunan. Bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadinya defisit anggaran. 2. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. 3. Penghitungan pajak berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. 2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. 3. Manajemen kekayaan pemerintah. Dan 4. Intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.
Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Ada jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan terhadap perlindungan yang telah diberikan. 2. Gonimah, yakni harta rampasan perang. 3. Fai, yaitu harta rampasan tanpa melalui peperangan. 4. Zakat, harta yang dikeluarkan sebab seseorang sudah memiliki harta yang melebihi 1 nisab. 5. Khoroj, pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah tersebut hasil kekuasaan atau ditaklukkan oleh orang Islam. 6. Nawaib, yaitu pajak yang dibebankan kepada umat Islam di mana keadaan ekonomi suatu negara sedang mengalami kesulitan, maka negara terpaksa meminta pajak kepada umatnya. Dan terakhir ada amwal fahla, yaitu harta-harta yang tidak ditemukan pemiliknya. Jadi menurut saya kebijakan fiskal itu sangat penting untuk dipelajari, terlebih kita sebagai mahasiswa ekonomi, karena agar kita itu mengetahui bagaimana sih pemerintah yang berkenaan dengan pajak, subsidi, permintaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara agar ekonominya itu berjalan dengan lancar, baik dan bagus. Baik, sekian itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.